Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya Yuni yang membahas berbagai topik seputar komunikasi dan pengembangan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang pesan persuasif dalam public speaking. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar seseorang berbicara dengan tujuan memengaruhi orang lain. Misalnya, mengajak untuk lebih semangat, belajar, mengubah kebiasaan buruk, atau memberikan motivasi agar tidak mudah menyerah. Cara komunikasi seperti itu disebut sebagai komunikasi persuasif. Pesan persuasif adalah pesan yang disampaikan untuk memengaruhi pikiran, sikap, atau tindakan audiens tanpa adanya unsur pemaksaan. Dalam public speaking sendiri, kemampuan menyusun pesan persuasif sangat penting karena dapat membuat audiens lebih tertarik dan lebih menerima pesan yang disampaikan. Agar pesan persuasif tersampaikan dengan baik, terdapat beberapa struktur yang biasanya digunakan. Bagian pertama adalah pembuka atau attention. Pada bagian ini, pembicara harus mampu menarik perhatian audiens dalam beberapa detik pertama. Karena itu, pembukaan harus dibuat menarik agar audiens fokus mendengarkan. Cara yang dapat digunakan misalnya dengan menyampaikan fakta yang menarik, pertanyaan, atau kalimat yang memancing perhatian. Contohnya seperti, setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses asalkan mau berusaha. Kalimat sederhana seperti itu dapat membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkan pembahasan selanjutnya. Bagian kedua adalah isi utama. Dalam bagian ini, pembicara mulai menjelaskan inti pembahasan, biasanya berisi masalah yang dialami audiens, solusi yang ditawarkan, serta penjelasan yang dapat menyentuh emosi pendengar. Isi utama juga dapat diperkuat dengan contoh, pengalaman, cerita inspiratif, atau fakta yang mendukung. Misalnya, dengan menyampaikan bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya, tetapi bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Penyampaian seperti itu dapat membangun semangat dan harapan tinggi bagi audiens. Bagian yang terakhir adalah penutup atau call to action. Pada bagian ini, pembicara menyampaikan kesimpulan sekaligus ajakan kepada audiens untuk melakukan sesuatu yang positif. Penutup harus dibuat secara singkat, jelas, dan mudah diingat. Contohnya seperti, jangan pernah menyerah terhadap mimpi kalian, teruslah berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kalimat penutup yang kuat dapat memberikan kesan yang lebih mendalam bagi audiens. Selain memahami struktur persuasif, seseorang pembicara juga perlu memahami tentang bahasa motivasi persuasif. Bahasa motivasi persuasif adalah bahasa yang digunakan untuk membangkitkan semangat dan digunakan untuk memengaruhi audiens agar melakukan tindakan positif melalui kata-kata yang meyakinkan dan tidak memaksa. Terdapat beberapa ciri dari bahasa motivasi persuasif. Yang pertama, menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif dapat membangun rasa optimis dalam diri audiens. Yang kedua adalah bersifat mengajak, bukan memerintah, karena tujuan persuasif adalah memengaruhi secara halus tanpa tekanan. Yang ketiga adalah menyentuh emosi pendengar. Pesan yang menyentuh emosi biasanya lebih mudah diingat dan memberikan pengaruh yang lebih besar. Selain itu, bahasa motivasi persuasif juga memberikan semangat, harapan, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Contoh pesan persuasif misalnya seperti ini, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian proses menuju keberhasilan. Pesan seperti itu dapat membantu audiens merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Dalam public speaking, penggunaan pesan persuasif memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan dorongan kepada audiens. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah mengajak audiens untuk lebih berpikir positif. Nah, dan yang terakhir adalah memengaruhi audiens agar melakukan tindakan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, agar pesan persuasif berhasil, pembicara juga harus memperhatikan cara penyampaiannya, intonasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh harus mendukung isi pesan yang disampaikan. Nah, dengan penggunaan bahasa yang tepat, pesan yang disampaikan dapat memengaruhi audiens secara positif tanpa adanya unsur paksaan. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga yang
saya sampaikan tadi menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.